Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Taufikur Rahman. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang hal ihwal yang berkaitan dengan ilmu. Tentunya berkaitan juga dengan Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran, kata ilmu sendiri disebutkan 105 kali. Namun jika digabungkan dengan kata derivasinya disebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih ada 744 kali. Nah, hakikat ilmu itu sendiri adalah segala pengetahuan manusia, baik fisik, metafisik, yang baik melalui pengalaman empirik, melalui pengalian atau pengamatan rasional, melalui kontemplasi, pemikiran, maupun melalui wahyu Allah, baik wahyu yang langsung maupun yang tidak langsung. Nah, menurut Al-Quran itu sendiri, hakikat ilmu sangat luas dan tidak terhingga, bahkan lebih luas dari cakrawala pemikiran manusia di jagat raya ini. Hakikat ilmu berdasarkan kepentingannya manusia dapat diklasifikasikan kepada ilmu yang wajib diketahui dan ilmu yang tidak boleh dipelajari. Namun ada ilmu yang dianjurkan untuk diketahui dan yang boleh diketahui serta dapat dipelajari manusia itu sendiri demi kemaslahatan dan kebaikan hidupnya secara individual maupun kelompok bersosial di masyarakat. Kenapa sih manusia itu harus mempelajari ilmu? Karena manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi manusia harus menuntut ilmu dan mempelajari segala ilmu yang ada di dunia ini, terutama ilmu agama. Lalu, kenapa manusia itu diciptakan untuk menuntut ilmu? Di sini terdapat juga dalam surat Al-Baqarah yang pada zaman dahulu tersebut adalah Nabi Adam diutus dan diberikan ilmu oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan dia mengajarkan kepada Adam, dianya itu Allah, nama-nama benda dan seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu kemudian berfirman, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika tidak kamu memang benar-benar orang yang beriman. Kemudian secara epistemologinya atau metode dari manusia itu sendiri dalam menuntut ilmu, tentu saja dengan pengamatan lingkungan sekitar, dia masuk ke dalam sebuah lingkup pendidikan pesantren, sekolah formal, dan melakukan beberapa kajian, terutama kajian bersifat keagamaan, kerohanian. Karena apa? Di sini menentukan bahwa cara yang mereka lakukan akan menentukan apa ilmu yang mereka dapatkan. Lalu aksiologinya adalah ilmu hendak menjawab, kan ilmu itu manfaatnya apa? Nah, ilmu nilai gunanya adalah ilmu untuk tujuan apa dipelajari dan dikembangkan. Bagaimana cara dia bertanggung jawab di sosial masyarakat seorang ilmuwan muslim. Dan apakah ilmu itu bebas nilai atau syarat nilai menurut Al-Quran itu sendiri. Dalam perspektif Al-Quran, ilmu pengetahuan harus selalu dihubungkan dengan nilai guna dan kemanfaatannya bagi manusia dan alam semesta. Sebaliknya, ilmu tidak boleh digunakan untuk membuat kerusakan di muka bumi ini, alam dan lingkungan sekitar, kerusakan bagi manusia dan alam semesta. Secara praktisnya, nilai guna ilmu dihubungkan dengan kedudukan dan tegas eksistensi manusia di muka bumi. Selain sebagai khalifah atau khilafah maupun sebagai hamba Tuhan, dalam kedudukannya manusia membutuhkan pengetahuan tentang kepemimpinan, kemasyarakatan, kebudayaan, kealaman atau pengetahuan ilmu alam, dan pengetahuan praktis yang bersifat profesional, di mana setiap individu satu sama lain saling membutuhkan dan tidak memungkinkan dia hidup sendiri, memiliki kepedulian kepada sesama. Dalam kedudukannya sebagai manusia memerlukan pengetahuan tentang keyakinan dan benar-benar eksistensi Tuhan atau Allah, sifat-sifat Allah, makna dan eksistensi kehidupan di alam dunia maupun alam akhirat. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sejatinya syarat dengan muatan nilai
meaningful, dan tidak bebas nilai atau tidak terbatas. Kemudian, sejauh mana sih Allah menerapkan kebenaran ilmu itu sendiri, dan bagaimanakah manusia menerapkannya? Nah, secara rinci, ilmu pengetahuan atau ilmu yang bermanfaat adalah apabila satu, manusia itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan bukan malah menjauhkannya. Itu hakikat dari ilmu. Kemudian dua, dapat membantu manusia atau umat merealisasikan tujuan-tujuannya, menggapai tujuan-tujuannya di muka bumi ini. Lalu tiga, dapat memberikan pedoman bagi seluruh makhluk hidup. Lalu yang terakhir ada dapat menyelesaikan problematika di dalam kehidupannya. Jadi ilmu yang harus kita tuntut adalah ilmu yang benar-benar hak, tidak terjumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, segitu saja penjelasan dari saya tentang hal ikhwal ilmu, dimulai dari aksiologinya, epistemologinya, kemudian dari antologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Di sini kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.